Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan ya bagaimana cara melakukan analisis split plot ya dengan contoh percobaan ya. Ini ada contoh terapannya ya. Pengaruh kombinasi pemupukan NPK dan genotip padi terhadap hasil padi ya. Kilogram per petak ya. Jadi pengaruh kombinasi pemupukan NPK terdiri dari 6 taraf ditempatkan sebagai petak utama main plot, dan genotip B terdiri dari 2 taraf yang ditempatkan sebagai anak petak subplot ya. Petak utama disusun dengan menggunakan rancangan dasar RAK, kemudian percobaan diulang sebanyak 3 kali. Jadi di sini sudah ada penjelasannya ya. Jadi kalau teman-teman ingin minta materinya boleh ya, nanti saya share ya. Saya juga dapat juga dari internet. Tapi di sini saya akan langsung ke cara perhitungannya menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, jadi ini ya sudah saya masukkan di Excel datanya. Jadi di sini ada dua ya, Yang pertama ada petak utamanya tadi adalah pemupukan ya, kemudian ada petak kedua ya, itu adalah genotip. Jadi yang perbedaan dari rancangan biasa dengan split plot ya, kalau split plot itu dia ada petak utama, kemudian dia bukan kombinasi ya, ini artinya petak utama itu ada dua perlakuan yang di dalamnya, yaitu B1, B2. Kalau kombinasi kan langsung saja A1, B1, A1, B2. Kalau di split plot ini berbeda ya. Jadi ada petak utama, di dalam petak utama itu ada dua subfaktor ya. Ada dua subfaktor ya. Jadi dia bukan interaksi seperti RAK atau RAL faktorial ya. Nah, bagaimana kita cara menghitungnya ya? Cara menghitungnya. Nah, ya. Pertama kita harus menghitung faktor koreksi ya. Ini saya naikkan saja ya. Nah, kita harus menghitung faktor koreksi ya, FK. Itu sama dengan Y dot kuadrat dibagi ABR ya. Y dot ini adalah total dari total seperti biasa. Kita kuadratkan ya, dibagi A itu banyak perlakuan A-nya ada 6 ya. Kemudian banyak perlakuan B-nya ada 2 ya. Kemudian banyak ulangannya ada 4 ya. Nah, teman-teman bisa lihat sini ya, A-nya ada 6, B-nya ada 2, B1, B2, ulangannya ada 4 ya. Jadi dapatlah dia 7507,9 sekian ya FK. Karena sudah selesai saya hapus ya. Setelah menghitung FK, langkah kedua kita menghitung jumlah kuadrat total ya. Nah, jumlah kuadrat total atau JKT itu semua ini dikuadratkan ya, lihat 20,7 sampai 45,6 ini berarti sum SQ ya, kita kuadratkan semua ya. Kemudian kita kurangkan dengan FK ya. Dapatlah 2273,93 ya. Karena selesai saya hapus. Setelah kita menghitung JKT langkah ketiga ya. Langkah ketiga kita menghitung jumlah kuadrat kelompok ya. Jangan JKR lah ya, di sini JKK saja ya. Jumlah kuadrat kelompok ya. Kita langsung masukkan saja ke sini ya. Sini ya. Karena jumlah kuadrat kelompok ya, saya nggak di luar lagi, tapi langsung ke tabel ANOVA-nya. Itu sama dengan ya, teman-teman lihat di sini ada angka 449, berarti 449 ini total dari kelompok ya. Jadi sama dengan ya, sum SQ ya, karena dikuadratkan ya. Dikuadratkan yang kelompoknya ini ya. Kemudian dibagi ya, dibagi AB. A itu perlakuan A ya, perlakuan A-nya ada 6 ya, perlakuan B-nya ada 2 ya. Oke,
Jadi kalau untuk jumlah kuadrat kelompoknya dia dibagi jumlah perlakuan A dan jumlah perlakuan B ya. Kemudian kita tutup kurung, kemudian dikurangkan dengan FK ya. Kurangkan dengan FK. Dapatlah 197,11 sekian ya. Benar ya hitungannya ya. Kemudian setelah itu langkah keempat ya. Kita menghitung jumlah kuadrat faktor A ya. Jadi jumlah kuadrat faktor A ya. Rumusnya adalah faktor A-nya kita jumlahkan dulu ya. Tabelnya di sini berarti kita dapat 247 itu adalah total dari faktor A ya. 244,7 ya. Caranya bagaimana? Ini kan A. B1 dan B2 ini kan kepunyaannya dari A ya. Berarti total dari B1 dan B2 dijumlahkan jadi total yang A1 ya. Jadi teman-teman tinggal ikuti tabulasi datanya saja ya. Begitu. Atau teman-teman juga bisa bikin tabulasi data yang seperti yang ini ya. Nah ya, yang A1 48,4 dari mana? 20,7 tambah 27,7 ya. Nanti baru ditotalkan semua, dapatnya sama ya, 244,7 ya. Oke, kita menghitung jumlah kuadrat faktor A. Jumlah total dari faktor A-nya dikuadratkan dibagi RB. Berarti ulangan dikalikan dengan perlakuan B baru dikurang FK. Sum SQ ya, berarti kita kuadratkan semua sampai A6-nya. Kemudian kita bagi dengan RB. R itu ulangannya ada 4 ya. Ulangan itu sama dengan kelompok ya, 1, 2, 3, 4 ya. Dibagi dengan B. B itu perlakuan B ada 2 ya. Ada 2. Oke. Kita tutup kurung semua ya. Kita kurangkan dengan FK ya. Jadi teman-teman kadang-kadang teman-teman salah menghitung karena teman-teman kadang-kadang salah membuat kurung-kurungnya, ini sangat fatal ya. Jadi aljabarnya tolong ya dipelajari lagi ya. Cara menghitung aljabar matematikanya. Dapatlah dia 1674 ya. Betul ya. Kita hapus. Kita ke langkah kelima dulu ya. Kok langsung ke 6? Mana langkah kelima nih? Langkah kelima ya. Kita langkah kelima. Nih ya. Langkah kelima adalah menghitung jumlah kuadrat galat A ya, petak galat A. Kita menghitung jumlah kuadrat galatnya ya. Dia adalah rumusnya ya. 48,4. Oh, berarti dari tabel ini kan ada A ya. Ada A yang saya bilang tadi yang ditotalkan ya, Jadi kepemilikan A1 itu 20,7 ditambah 27,7. A1 ulangan 2 32,1 tambah 33 dapat 65,1 dan seterusnya ya. Jadi bikin tabelnya seperti ini ya. Kemudian kita hitung ya jumlah kuadrat A-nya, rumusnya ya sama dengan sum SQ ya, sum square ya, dari total dari perlakuan A tadi ya. Kemudian kita bagi dengan ya, dengan B. B itu adalah jumlah perlakuan B-nya ya. Jumlah perlakuan B-nya ada 2 ya. Oke. Kemudian kita tutup kurung ya. Kita kurangkan dengan ya FK-nya ya. Kemudian dengan jumlah kuadrat kelompoknya ya. Kemudian dikurangkan juga dengan jumlah kuadrat A-nya ya. Oke. Dapatlah 267,728 ini ya. Benar ya hitungannya ya. Oke, kita hapus. Kemudian berikutnya kita menghitung mana ini? Jumlah kuadrat faktor B ya, ini langkah 6 ya. Kalau jumlah kuadrat total ya,
itu tuh, tinggal kita jumlahkan saja ya kalau mau JKT-nya ya. Di JKT-nya ini tinggal dijumlahkan saja ya. Ya, oke ya. Oke. Berikutnya yang anak petak ya, atau faktor B. Pertama kita menghitung jumlah kuadrat yang faktor B ya. Jadi faktor B-nya dikuadratkan semua ya. Kemudian dibagi RA ya. R itu ulangan, A itu perlakuan A. Kemudian dikurang FK ya. Nah, ini adalah tabulasi untuk perlakuan B ya. Jadi teman-teman bikin A1, A2, A3, A4, A5, A6, kemudian B1, B2 ya. Caranya bagaimana ya? Semisal ini A1, ini B1 ya. A1, B1 totalnya yang mana? Yang 120. Makanya A1, B1, A1, B1 ya. Ini yang saya klik sorot ini ya, totalnya adalah yang 120 ya. Jadi A1 B1 totalnya 120 ya. Kemudian A1 B2 totalnya ada 124,7. Nah, ya begitu ya. Kemudian A2 B1 123,1, A2 B1 123,1, A2 B2 136,4 ya. Nah, dan seterusnya sehingga kita bisa menjumlahkannya, kita dapatlah total untuk perlakuan B ya. Ini 953,8, 952,5 ya. Nih. Jadi kita hitung ya, jumlah kuadrat B-nya sama dengan sum SQ ya, total perlakuan B-nya ini kita bagi dengan ulangan ya, ulangannya itu ada 4 ya. RA, A itu perlakuan dari A, ada 6 ya. Kita tutup kurung semua ya. Baru kita kurangkan dengan FK ya. Oke. Dapatlah 0,035 sekian ya. Ini ya sama ya hasilnya. Kemudian langkah ke-7 ya. Langkah ke-7. Ini jadi saya kesulitan kalau mau menghafal semua, makanya rumus-rumusnya saya tulis ya. Langkah ke-7 kita menghitung jumlah kuadrat AB ya. JKAB berarti AB itu adalah yang 247 yang 120 124 ya, karena AB ya. Jadi total dari AB itu yang ini ya. Nah ya. Yang ini ya. Jadi ini rumusnya sum SQ ya dari total AB-nya hanya dibagi dengan jumlah ulangannya dikurang FK dikurang JKA dikurang JKB ya. Berarti sama dengan sum SQ ya. Total ini kita sorot semua ya. Kemudian hanya dibagi dengan ulangannya 4 ya. Ulangannya 4 ya. Kemudian ya dikurangi dengan FK ya tadi. FK kemudian dikurangi dengan JKA ya. JKA. Kemudian dikurangi dengan JKB. JKB ya. Hasilnya 78,591. Benar ya, sama ya. Oke. Kita ke langkah, ini panjang ya. Oh, tinggal satu langkah lagi ya. Jumlah kuadrat B, ini rumusnya. Jumlah galat B ya. JKT dikurang dengan JK lainnya ya. Jadi JKT ya. JKT-nya ini ya dikurangi dengan JKK dikurang dengan JKA ya.
dikurang dengan JKGA, JKGA dikurang dengan JKB ya, dikurang dengan JKAB ya, JKAB, JKAB ya. Oke, dapatlah kita 55,678 ya galat B-nya. Nah, untuk galat total rumusnya nggak saya copy ya. Namanya total ya tinggal teman-teman jumlahkan saja ya. Ini berarti teman-teman jumlahkan saja, dapatlah dia jumlah kuadrat totalnya ya. Jadi jumlah kuadrat total untuk apa? B ya, untuk yang anak petak B. Nah, untuk mengeceknya ya, jadi JKT yang di petak utama dengan JKT di petak kedua ya, itu totalnya harus sama dengan jumlah kuadrat total yang 2273,94. Berarti hitungan teman-teman sudah benar ya. Oke. Nah, selanjutnya kita menghitung ya derajat bebasnya. Untuk kelompok itu adalah tinggal ulangannya dikurang 1 ya. 4 kurang 1 ada 3 ya. Kemudian untuk A ya, untuk A itu perlakuan A dikurang 1, perlakuan A-nya ada 6, dikurang 1, tinggal 5 ya. Untuk galat A itu A dikurang 1 dikali R dikurang 1, berarti 6 dikurang 1 dikali 4 dikurang 1 ya. Dapatlah 15, kemudian untuk totalnya ya, itu adalah ulangan ya, 4 dikali dengan perlakuan A-nya ada 6 ya, dikurang 1 ya, yang rumus di kanan ini ya. Dapatlah dia 23 ya. Kemudian untuk petak B, itu perlakuan B dikurang 1, 2 dikurang 1. Untuk AB, A dikurang 1, B kurang 1, berarti A-nya ada 6, dikurang 1, dikali B-nya ada 2, dikurang 1 ya. Dapatlah 5. Untuk galat B ya, itu perlakuan A dikali ya R-1 ulangan dikurang 1 ya, dikali B dikurang 1, 2 dikurang 1 ya. Dapatlah 18 ya. Untuk totalnya ABR dikurang 1, A-nya ada 6, 6 dikali B-nya ada 2, R atau ulangannya ada 4, dikurang 1. Dapatlah dia ABR dikurang 1 ya. 6 kali 2, 12. Jadinya 47 ya. 47 itu adalah ini. 23 tambah 18 ya. 23 ditambah 18 ditambah 1 ditambah 5. Ya, 47 ya. Jadi total yang di bawah ini adalah total yang dari atas ini 23 ini ditambah 1 ditambah 5 tambah 18, dapatlah dia 47 ya. Oke. Kemudian kita menghitung KT ya, KT. Seperti biasa tinggal sebelah yang JK-nya kita bagi dengan derajat bebasnya ya. Ya, yang ini juga sama ya berarti ya. Ya. Kemudian ini juga sama ya. Tinggal dibagi yang sebelah kirinya. Oke. Nah, untuk F hitung ya, tinggal kita KT-nya ya, KT-nya ini kita bagikan dengan galatnya ya. KT galat, dapat F hitungnya ya. Yang ini juga kita bagi dengan galatnya ya. Yang ini yang B ini juga kita bagi dengan galatnya ya. Yang ini juga kita bagi dengan galatnya ya. Nah, ya. Ini kita sudah selesai menghitung tabel ANOVA-nya. Kita lihat F tabel 5% ya. Jadi F tabel 5% untuk perlakuan A itu dia 5 ya.
galatnya 15 ya. Kelompoknya dulu. 3 dengan 15, 5 dengan 15 ya. 3 dengan 15 ya. 3. Kita cari yang sebelah kirinya 3 ya. 3 dengan 15 pas ini dapat ya. Yang 0,95 karena kita 5%, 3,28 ya. Berarti ini 3,28 ya. Kemudian yang 5 dengan 15-nya. 5 dengan 15 ya. Ini lihat ini 5, ini 15. Ini dapat 2,90 ya, yang 0,95-nya. 2,90. Kemudian yang B 1 dengan 18. 1 dengan 18. 1 dengan 18 dapat 4,41 ya. 4,41. 4,41 ya. Kemudian yang ini 5 dengan 18 ya. 5 dengan 18 ya. 5 dengan 18. 5 dengan 18 dapat 2,77 ya. 2,77. 2,77. Nah, ini keterangannya ya. Kalau dia lebih besar dari F hitung ya, berarti dia berbeda nyata. Ini F hitungnya, jika F hitung lebih besar dari yang tabel, artinya dia berbeda nyata, kita kasih bintang 1. Perlakuan A-nya berbeda nyata ya, yang di petak utama. Kemudian yang di petak kedua B-nya F hitung lebih kecil, tidak berbeda nyata ya. Kemudian untuk yang interaksinya F hitungnya lebih besar ya, berarti dia berbeda nyata ya. Oke, kita udah dapat ya kesimpulannya. Nah, karena interaksinya sudah berbeda nyata ya, ini teman-teman lihat, interaksinya sudah berbeda nyata ya. Mungkin saya kasih ini aja ya. Nggak kelihatan coy. Kuning, nggak usah ya. Nah, saya kembalikan lagi bentuknya ke hitam saja. Karena interaksi AB-nya sudah berbeda nyata, maka uji lanjutnya kita hanya fokuskan ke interaksi AB saja ya. Nah, apakah benar hitungan saya kita buktikan ya dengan yang ada di materi ini ya. Semoga saja saya tidak salah ya. Nah, ini coba kita bandingkan ya. Ya, 5,08 teman-teman lihat sama, 2,77 sama. Yang tabelnya juga 4,41 sama. Yang ini juga sama ya. Mana tadi? Yang atas juga sama ya. Nah, ya. Karena di sini dia bintang 2, artinya dia berbeda sangat nyata ya. Oh, berarti dia bandingkan dengan F tabel 1%. Jadi tidak masalah ya. Bintang 1 atau bintang 2 ya. Intinya kalau dia sudah dapat bintang 1 minimal ya, dia tetap kesimpulannya signifikan ya. Hanya saja kalau dia bintang 2 ini dia dibandingkannya dengan F tabel 1% ya. Jadi F tabel 1% bisa saya bikin juga di samping ini. Yang pasti angka 5,08 ini juga lebih besar daripada F tabel 1%. Makanya dia bintangnya bisa 2 kalau di materi ini ya. Nah, ya jadi karena antara petak utama dengan anak petak ya, tapi yang interaksi AB-nya itu sudah berbeda nyata, maka yang lain diabaikan, teman-teman melakukan uji lanjut pada interaksi AB-nya saja ya. Oke teman-teman, demikian dulu ya video kali ini ya untuk